Badrol Bachtiar ini dikenal di Indonesia sangat populer waktu final SEA Games 2011, saudara-saudara. Dan sekarang si beliau ini, Badrol ini, sudah memutuskan beralih profesi, berganti pekerjaan menjadi calon anggota DPRD di negara bagian Kedah. Jadi, pemain bola terjun ke politik itu bukan monopoli Indonesia saja, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang biasa-biasa saja, baik yang apa ya? Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang Badrol Bachtiar. Penggemar sepak bola di Indonesia pasti tahu siapa Badrol Bachtiar. Badrol Bachtiar adalah pemain tim nasional Malaysia di Piala SEA Games 2011 dan yang mengalahkan Indonesia. Masih ingat kan? Masih ingat. Dan Badrol Bachtiar ini baru saja pensiun, baru saja gantung sepatu, baru saja berhenti bermain sepak bola sebagai pemain Sabah FC dan akan langsung banting setir, akan beralih profesi menjadi anggota DPR. Beliau terjun ke dunia politik untuk mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di negara bagian Kedah. Dari Perikatan Nasional, sebuah koalisi partai politik di Malaysia, yang kalau di pusatnya itu mereka menjadi oposisi, tetapi di negara bagian Kedah mereka menjadi pemerintah. Ini menarik saudara-saudara, ini menarik karena pemain sepak bola menjadi politisi, menjadi anggota DPR, menjadi ikut di politik itu juga terjadi di Indonesia dan di banyak negara. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita kuliti di edisi kali ini saudara-saudara. Saudara-saudara penggemar timnas Indonesia, pendukung timnas Indonesia itu pasti kenal yang namanya Badrol Bachtiar. Badrol bin Bachtiar. Pemain asal Kedah, pemain kelahiran Sungai Petani Kedah, 1 Februari 1988. Saudara-saudara pasti tahu nih, Badrol ini adalah pemain legendaris Malaysia. Pemain Malaysia yang tidak tergoda untuk membela Johor Darul Taksim. Salut. Saya harus angkat topi kepada Badrol karena ada banyak pemain Malaysia itu yang berlomba-lomba untuk menjadi pemain Johor Darul Taksim. JDT bergabung dengan JDT dengan bayaran yang besar, dengan prestasi yang luar biasa. Tapi Badrol ini tidak, saudara-saudara. Dia tidak mau bermain di Johor Darul Taksim dan ternyata walaupun dia nggak main di Johor Darul Taksim ini prestasinya, pencapaiannya luar biasa. Dia sukses bersama Kedah. Kedah itu dia membawa Kedah menjuarai Liga Super Malaysia 2 kali, saudara-saudara. 2 kali, bayangkan. Kemudian dia juga menjuarai Piala FA Malaysia 4 kali. Kemudian ada lagi Piala Malaysia 3 kali. Kemudian ada lagi Malaysia Premier League di Liga Premier Malaysia di kasta kedua itu 2 kali. Kemudian ada Charity Shield sekali. Dan ketika semua orang itu berlomba-lomba untuk bermain di Johor Darul Taksim, si Badrol Bachtiar ini memilih untuk bermain di Sabah. Di Sabah, dia main di Sabah itu mulai 2022 bareng dengan bersamaan dengan Sadil Ramdhani, bersamaan dengan pelatihnya yang waktu di timnas Malaysia U23 si Ong Kim Swee. Dan
ini sesuatu yang harus kita kasih acungan 2 jempol, saudara-saudara, karena tidak mudah. Johor itu, JDT itu ibarat Bayern Munchen di Jerman. Jadi semua pemain di Jerman itu pada akhirnya akan bermain di Bayern Munchen. Begitu pula di Malaysia. Johor itu pada semua pemain Malaysia itu pada akhirnya akan bermain di Johor. Tetapi Badrul Bachtiar tidak, dan ya kita harus salut. Dan sekarang ini beliau sudah pensiun, saudara-saudara, sudah gantung sepatu, akan beralih profesi. Si Badrul ini paling diingat supporter sepak bola Indonesia selain pelatih Malaysia Raja Gopal. Pelatih timnas senior Malaysia Raja Gopal. Untuk pemainnya ini yang paling diingat ya si Badrul Bachtiar ini, selain Safi Salih tentu saja ya. Safi Salih itu juga diingat. Nah, sekarang Badrul Bachtiar ini juga ini gara-gara waktu, kalau saudara ingat, waktu SEA Games 2011. Waktu itu tim nasional Indonesia U23 menghadapi Malaysia di final SEA Games 2011 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang pertandingannya yang ketika itu Malaysia datang ke stadion itu menggunakan Barakuda Armored Personnel Carrier, menggunakan Panzer, menggunakan kendaraan lapis baja milik kepolisian Republik Indonesia, Brimob, Korps Brimob. Waktu itu Badrul Bachtiar kalau nggak salah kapten. Dia adalah playmaker, gelandang di tengah jangkar. Dia bermain sangat kalem, saudara-saudara, sangat santai, sangat rileks, menjadi motor serangan, menjadi dinamo di lini tengah Malaysia di depan 100.000 pendukung Indonesia yang provokatif. Dengan provokatif lah pokoknya. Lagu kebangsaan Malaysia sejak awal aja udah disorakin. Kemudian ya itu tadi, dilempar dengan berbagai macam benda sejak di luar stadion sampai ke dalam stadion. Jadi itu pengalaman Badrul Bachtiar waktu SEA Games 2011 di Indonesia. Dan hasilnya, saudara-saudara, Badrul ini bermain sangat tenang, dan kemudian dia memimpin timnya mendapatkan medali emas melalui adu penalti. Dan saudara-saudara harus ingat bahwa gol penentu kemenangan Malaysia di adu penalti itu dicetak oleh Badrul. Waktu itu dia sangat tenang, saudara-saudara. Di usia yang masih sangat muda, saudara-saudara, itu dia bermain sangat tenang. Dia ya itu tadi, tekanan dalam sebuah adu penalti itu luar biasa. Apalagi di depan 100.000 orang yang semuanya ingin membunuh dia. Semuanya negatif, semuanya provokatif. Ingin ya itu urusannya hidup sama mati, saudara-saudara, nyawa taruhannya, saudara. Tapi Badrul benar-benar bermain tenang, melakukan eksekusi penalti, dan akhirnya Malaysia mendapatkan medali emas SEA Games di depan 100.000 penonton Indonesia, dan membuat jutaan pendukung Indonesia lainnya menangis, menangis darah, menangis Bombay, saudara-saudara. Dan selama SEA Games 2011 itu Badrul, kalau nggak salah itu dia mencetak 3 gol. Dan tampaknya kalau itu ada penghargaan pemain terbaik, ya Badrul ini bisa saja menjadi pemain terbaik di SEA Games 2011 seharusnya. Tetapi kan memang tidak ada penghargaan itu. Tetapi ya memang kalau dilihat penampilannya memang keren, kayak mirip-mirip Xavi Hernandez. Nah, mirip-mirip Xavi Hernandez atau Andres Iniesta, saudara-saudara. Dan itu dan itu sampai sekarang itu si Badrul ini masih dikenal, masih sangat, orang Indonesia masih ngerti, masih tahu dia, masih penggemar Indonesia ya, penggemar sepak bola Indonesia yang benar-benar menyukai sepak bola itu masih mengenal, masih tidak akan lupa dengan penampilan Badrul waktu itu. Sayangnya, saudara-saudara, si Badrul Bachtiar ini baru saja memutuskan berhenti dari sepak bola setelah berkarir ya sangat lama, sejak junior. Dia sudah produk asli Kedah, dan dia baru saja menjalani pertandingan itu akhir pekan lalu, hari Sabtu atau hari Minggu yang lalu, ketika Sabah FC melawan Sri Pahang. Itu menjadi pertandingan terakhir dia, pertandingan perpisahan dia dengan sepak bola. Dan setelah pensiun, setelah retired, setelah gantung sepatu, setelah menjadi purnawirawan pemain sepak bola, Badrul ini akan langsung terjun ke politik. Kedah State Election. Jadi itu sudah menanti dia untuk pemilihan Kedah State
legislatif aslimi. Jadi semacam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di negara bagian Kedah. Itu nanti pemilihan umumnya itu akan digelar pada Agustus, saudara-saudara. Pada Agustus itu pada Agustus 2023. Itu nanti nominasi nominasi D-nya apa istilahnya? Pendaftarannya itu 29 Juli, kemudian kampanyenya 29 Juli sampai 11 Agustus 2023 dan polling day-nya itu apa? Pemilihannya itu tanggal 8 Agustus. Pemilihan awalnya itu 8 Agustus dan pemilihan utamanya itu tanggal 12 Agustus 2023. Dan si Badrol Bachtiar ini akan mencalonkan diri dari istilahnya itu kalau di Malaysia kan beda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia partai politik satu. Kalau di Malaysia itu adalah gabungan, koalisi. Namanya Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ini dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. Perikatan Nasional ini adalah gabungan dari beberapa partai politik di Malaysia seperti Bersatu, seperti PAS, seperti Gerakan. Nah, mereka membentuk sebuah koalisi kalau di pemerintah pusatnya, di level federal itu mereka adalah oposisinya. Karena kan yang sekarang yang berkuasa adalah koalisinya Perdana Menteri Sri Anwar Ibrahim. Datuk Sri Anwar Ibrahim itu. Nah, si Perikatan Nasional ini kalau di level federal itu dia adalah oposisi. Nah, kalau bahasa istilah Malaysia adalah pembangkang. Opposition party, opposition coalition. Nah, tetapi di negara bagian Kedah ini mereka adalah pemerintah, government-nya. Mereka adalah penguasanya. Di pemilihan tahun 2018 dan sekarang ini akan ada pemilihan 2023 dengan Badrol Bachtiar terlibat di dalamnya sebagai salah satu calon anggota di pemilihan umum. Menurut beberapa referensi yang saya baca, yang saya simak, yang saya ikuti, Badrol ini termasuk salah satu orang yang sangat populer, yang cukup populer di kampung halaman dia, di negara bagian Kedah ini dia cukup populer dan elektabilitas dia, keterpilihan dia dalam pemilihan ini juga besar karena selain dia putra daerah di situ, dia juga punya reputasi sebagai pemain sepak bola yang menjadi idola, menjadi pujaan di Kedah, punya prestasi yang levelnya di level Malaysia, di level nasional Malaysia maupun level regional Asia Tenggara. Dia juga punya prestasinya dengan selama bermain untuk Kedah FC juga, Kedah Darul Aman ya namanya, itu juga bagus. Jadi cukup populer lah si Badrol Bachtiar ini, apalagi kan sistem politik di Malaysia itu juga ikatan emosionalnya itu masih sangat ketat, masih sangat kentara. Nah, jadi isu-isu sektarian, kalau di Indonesia itu istilahnya politik identitas. Politik identitas itu kalau di Malaysia, di beberapa negara bagian, bahkan mungkin saja di Malaysia secara keseluruhan itu masih sangat kental sekali. Jadi peluang si Badrol ini untuk menjadi anggota DPR di level negara bagian itu cukup besar, saudara-saudara. Sepak bola terjun ke dunia politik itu sudah umum, sudah banyak terjadi di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Kalau kita ingat, Andriy Shevchenko itu dulu bikin partai politik di Ukraina. Tetapi kemudian kalah. Kemudian kalau mantan pemain AC Milan lain, Kakak Kaladze, itu sempat jadi wali kota di Tbilisi, Georgia. Kalau nggak salah sekarang dia jadi wakil Perdana Menteri di Georgia. Kemudian yang paling terkenal, saudara-saudara kalau ingat, George Weah. George Weah adalah legenda AC Milan, legenda tim nasional Liberia, legenda Afrika. Sekarang menjadi presiden Republik Liberia. Pemilihan presiden, dia sempat menjadi anggota Senat, kemudian sempat mencalonkan diri menjadi presiden, kalah, dan kemudian mencoba lagi menjadi menjadi calon presiden dan akhirnya menang. Itu yang terjadi di luar negeri sana. Di Indonesia, saudara-saudara, di Indonesia itu juga bukan sesuatu yang
Yang aneh, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau saudara tahu Johar Arifin Husin, Ketua Umum PSSI yang kemudian jadi anggota DPR. Kemudian dulu Nurdin Halid. Nah, Nurdin Halid anggota DPR yang mencalonkan diri menjadi ketua PSSI dan terpilih dan menggunakan PSSI sebagai kendaraan politiknya. Zainuddin Amali, mantan politisi yang sekarang jadi jadi wakil ketua umum PSSI. Itu di level pejabat ya, saudara-saudara. Level pemain itu juga banyak, saudara-saudara, di Indonesia. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Kalau yang gagal, saudara-saudara ingat si Atep. Atep itu kan dia sempat mencalonkan diri menjadi wakil Bupati Bandung kalau nggak salah. Gagal, saudara-saudara, gagal. Dia juga sempat mencoba peruntungan menjadi anggota, kalau nggak anggota DPR, anggota DPD. Juga gagal, saudara-saudara. Itu si Atep. Gagal itu juga ada beberapa nama lagi. Kalau saudara ingat, Kurnia Sandi itu juga maju sebagai anggota DPRD. Kalau nggak salah itu dari PAN, Partai Amanat Nasional. Itu juga gagal. Kemudian Budi Sudarsono, saudara-saudara. Itu juga mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Di Kediri atau di Sidoarjo juga, tapi gagal juga. Kemudian Samsidar, mantan kipernya timnas Indonesia yang waktu Indonesia kalah 10-0 dari Bahrain yang dapat kartu merah itu juga sempat gagal waktu ikut pemilihan. Kemudian ada lagi Errol Iba. Errol Iba itu mantan pemain Arema, mantan pemain timnas Indonesia juga. Itu juga gagal waktu pemilihan. Kemudian pelatih Neil Maizar. Neil Maizar itu juga gagal, saudara-saudara. Gagal waktu pemilihan DPR kalau nggak salah. Waktu itu kalau nggak salah dia dari Partai Nasdem. Itu juga gagal, saudara-saudara. Jadi memang walaupun punya nama, punya popularitas, walaupun dikenal, punya prestasi hebat di sepak bola, masyarakat di Indonesia itu lebih cerdas. Cerdas karena mereka bisa membedakan mana sepak bola, mana pemerintahan. Jadi ya tidak jaminan juga. Berhasil itu juga lebih banyak, saudara-saudara, lebih banyak. Kalau saudara-saudara ingat Jack Comboy. Jack Comboy itu kan legendanya Persipura Jayapura, pemain belakang Persipura Jayapura pada 2000-an. Dia juga sempat beberapa kali dipanggil ke tim nasional Indonesia. Jack Comboy ini kemudian pensiun untuk jadi anggota DPRD. Tadinya DPRD di Jayapura. Kemudian sekarang kalau nggak salah dia di DPRD Provinsi Papua. DPRD Provinsi Papua. Kemudian tampaknya ini dia akan mencoba lagi di DPR RI 2024. Tampaknya ya kan, itu karirnya harus meningkat terus kan. Kemudian ada lagi kalau saudara-saudara ingat Aris Budi Prasetyo. Itu pemain sempat bermain untuk Arema, untuk PKT, untuk Petrokimia, untuk Persik, untuk Persema Malang. Yang paling terkenal itu ya waktu dia main di Petrokimia sama di Persik Kediri, sama di Arema kalau nggak salah. Itu dia juga menjadi anggota DPRD di Kabupaten Pasuruan. Kalau nggak salah dari Partai Amanat Nasional, saudara-saudara. Itu. Kemudian ada lagi pemain legendarisnya Bandung Raya, Masteran Bandung Raya. Itu dulu namanya Heri Rafni Kotari. Itu juga menjadi anggota DPRD, saudara-saudara, di Kabupaten Ciamis. Kalau nggak salah dari Partai Golkar 2019 dia ikut mencalonkan diri itu. Kalau saudara ingat itu Heri Rafni Kotari. Kemudian juga ada Febrianto Wijaya. Febrianto Wijaya ini nggak terlalu terkenal karena dia hanya pemain, kalau nggak salah ingat itu dulu dia hanya ikut di timnas Indonesia level U14, U16, U17 seperti itu. Sekarang dia jadi anggota DPRD di Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat atau Sulawesi Selatan. Itu dengan pemilihan umum yang akan digelar di Indonesia tahun depan, saudara-saudara, 2024, saudara-saudara. Saya yakin dan saya berani bertaruh bahwa akan ada banyak pemain sepak bola,
pelatih, pengurus sepak bola yang akan kembali mencalonkan diri menjadi anggota anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, atau juga bahkan mencalonkan diri sebagai bupati, wali kota, gubernur. Ini tahun depan ini Indonesia akan penuh. Jadi itu akan ada banyak sekali dan saya rasa itu akan ada banyak lagi saudara-saudara, dan wajar-wajar aja lah, wajar-wajar, dan tidak otomatis mereka akan terpilih saudara-saudara, tidak otomatis akan terpilih karena untuk mengikuti untuk sebuah rakyat untuk melakukan pemilihan terhadap mantan pemain sepak bola yang terjun politik itu pertimbangannya juga banyak, tidak sekedar bahwa dia populer terus dipilih itu tidak, pasti ada pertimbangan lain, misalnya program dia apa, kemudian track record dia seperti apa, kemudian ikatan emosional, ikatan batin, kemudian preferensi politik, kemudian tradisi, itu juga berpengaruh. Tetapi ya pemain bola terjun ke politik ya sah-sah saja saudara-saudara, menurut saya sah-sah saja, biasa-biasa aja, nggak perlu kita larang, nggak perlu kita nyinyirin, nggak perlu kita kritik. Itu hak dia. Kalau memang dia di sepak bola tidak menjanjikan lagi, ya apa salahnya terjun ke dunia politik? Kalau dia memang merasa dengan terjun ke politik bisa merubah komunitasnya, merubah masyarakatnya, punya idealisme yang ingin dia wujudkan dengan terjun di politik, dengan menjadi anggota DPR, dengan menjadi wali kota, dengan menjadi bupati, ya mengapa tidak saudara-saudara? Jadi ya kita tunggu aja lah. Saudara-saudara. Itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang pemain-pemain sepak bola yang banting setir, yang putar haluan, yang beralih profesi, yang mencoba keberuntungan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencoba beralih profesi menjadi politisi, menjadi anggota partai politik, mencalonkan diri menjadi jabatan-jabatan publik baik di parlemen maupun di pemerintahan. Salah satunya yang baru saja dilakukan oleh pemain legendaris Malaysia Badrol Bachtiar dengan mengikuti pemilihan umum, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Dewan Negeri, State Assembly kalau di Malaysia di negara bagian Kedah. Kita juga tadi sudah membahas beberapa pemain di Indonesia, beberapa pemain di luar negeri yang juga melakukan hal yang sama. Ada yang sukses, ada juga yang tidak sukses. Namanya juga manusia, hidup seperti roda, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini, analisis kita hari ini, ulasan kita hari ini, pembicaraan kita hari ini. Kalau banyak salah ya mohon maaf saudara-saudara, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!